Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas soal The Sandbox. Ini di-request oleh Bang Pujio. Jadi bahas Sandbox. Oke, kita akan coba untuk ulas ya. Sandbox hari ini diperdagangkan di kisaran 10.100. Ada sedikit kenaikan. Ini adalah salah satu project yang cukup laris di tahun lalu ya. Karena dia punya misi untuk bikin dunia metaverse-nya melalui game-game yang mereka punya. Sandbox sendiri adalah perusahaan gaming yang sekarang dia udah bertransformasi menjadi perusahaan yang berbasiskan metaverse. Jadi bikin kayak kota-kota land gitu, teman-teman bisa beli kotanya, teman-teman bisa beli tanah di sana, bisa bangun rumah, bisa bangun apa. Jadi dia punya banyak produk game dan dia mau bikin game baru, Legend of North King. Ini akan launching segera teman-teman, dan ada reward sekitar 100.000 sen yang ikut dalam festival ini. Jadi kalau kita perhatikan juga di Twitter itu mereka bikin announcement, mereka baru aja melakukan aksi, melakukan kegiatan lah seru-seru di New York. Ini ya, perkumpulan gitu, gathering. Jadi Sandbox masuk di dalam agenda tersebut, dan kalau kita lihat dia ada festival April Live. Teman-teman, ini adalah festival soal gaming ya. Jadi ada teman-teman yang mau join di dunia metaverse itu bisa ikut main permainannya teman-teman. Karena ada festival di dalam gamenya. Kemudian kalau kita lihat dari event sendiri, dia ada event di 26 April ini bersama beberapa konsensus lainnya seperti Polygon, Matic, Solana, Uniswap, Near Protocol, The Grab, dan kawan-kawannya. Masih banyak lagi. Jadi akan ada event. Hari ini per video ini dibuat tanggal 15. Berarti masih ada sekitar 10-11 hari ke depan untuk event yang akan mereka kerjakan. Jadi sebenarnya masih bagus sih buat Sandbox ya. Terutama dia watchlistnya banyak banget. Orang yang memantau project ini terbilang sangat banyak. Kalau kita lihat dari soal supply Sandbox ini terbatas sekitar 3 miliar token saja, sementara yang terilis itu baru 50%-nya. Baru 1,5 miliar ya. Jadi masih ada setengahnya yang masih bisa dibikin, teman-teman. Jadi dia berbasiskan gaming, dan ya itu sih paling yang aku jadikan concern adalah Sandbox ini, untuk koinnya itu lebih banyak buat koin play to earn, serta sebagai menggunakan kekuatan teknologi blockchain mempergunakan utilitas untuk memfasilitasi transaksi di platform. Jadi token Sandbox ini bisa dipakai di aplikasinya, di gamingnya mereka ya. Jadi sayang sekali ekosistem mereka itu terbatas pada dunia metaverse dan juga game. Tapi itu adalah sesuatu yang wajar sih sebenarnya. Bahkan ada beberapa project itu yang koinnya sebenarnya nggak ada fungsinya, teman-teman. Dan itu lebih parah lagi sih. Sandbox ya oke lah, bisa dibilang masih ada kegunaan yang bisa dipakai untuk tokennya, sehingga permintaan penawaran itu bisa lebih banyak terjadi, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu buat Sandbox. Ya paling itu sih yang harus teman-teman waspadai adalah supply-nya dia ya. Dia masih bisa bikin 50% lagi tambahan buat supply-nya. Itu artinya kalau supply-nya itu bisa banjir di 2025, mungkin akan ada terjadi inflasi yang cukup parah pada harga Sandbox. Tapi so far sih kalau kita lihat dari riwayat Sandbox ini pertama kali rilis di 2020, dan setelah crash kemarin itu penurunan Sandbox itu dari harga 778 dolar itu dia turun sampai 0,5. Jadi penurunan tersebut juga udah lumayan dalam. Mungkin kedepannya bakalan lebih berat lagi untuk kerek harga Sandbox ya. Kalau kita perhatikan dia sempat turun sampai 95%. Jadi dengan supply yang meningkat artinya lebih banyak uang yang dibutuhkan untuk menggerakkan pasar dari Sandbox. Tentunya akan semakin sulit ke depannya. Jadi buat Sandbox untuk 2025 saya rasa masih bakalan bagus. Tapi ya itu harus ingat buat jual. Karena kalau udah cuan ya jual, teman-teman. Apa karena kalau kita masih nyangkut nyangkut di pucuk itu susah banget nanti seatnya. Apalagi koin-koin yang memang punya kekhususan di dalam satu ekosistem saja. Jadi kalau kita perhatikan untuk pergerakan dari Sandbox di time frame 1 hari masih sangat bagus ya. Dia baru aja keluar dari trendline tanda bearish-nya ini. Hanya saja
Kalau menurut saya yang biasa menggunakan MA200 sebagai patokan, Sandbox ini masih termasuk belum growth, belum apa ya, harganya belum terlalu naik tinggi. Jadi ini bisa menjadi salah satu alternatif buat teman-teman yang mungkin ketinggalan kereta karena hari ini kita lihat Bitcoin masih perform bagus, Bitcoin naik ke 30 ribuan. Kemudian kalau kita lihat juga dari koin-koin lain seperti Ethereum, juga setelah Shanghai Sapela upgrade kemarin, justru harga Ethereum makin menguat. Kemudian koin-koin lain, Doge udah naik juga, sedikit naik ya kemarin. Terus sekarang sih yang naik lagi bagus-bagusnya The Grab, ini juga udah naik juga. Dan ARB teman-teman, ARB bikin all time high. Jadi tinggi banget. Kalau kita lihat dari Sandbox, dia belum terlalu gimana-gimana. Secara pergerakan, dia bergerak di dalam sebuah symmetrical triangle dan sudah breakout. Dan bagus, breakoutnya naik ya. Semoga target berikutnya ini bisa tercapai. Biasanya aku tarik dari sini, pindahin ke sini, maka kita akan dapat target-target yang mungkin bisa dicapai buat The Sandbox, yaitu di 0,08 untuk jangka waktu pendek sampai menengah. Semoga hari ini 2 hari lagi masih bisa rally ya, dan market masih cukup oke, bisa naik ke level tersebut. Potensi kenaikannya sekitar 17-18%. Jadi lumayan buat teman-teman yang mungkin ketinggalan kereta. Apakah dia bakal bagus ke depannya? Ya tentunya kita lihat juga daripada project yang mereka lakukan. Tapi kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, Sandbox ini cukup aktif. Saya rasa ini bisa menjadi market leading untuk project-project metaverse. Semuanya berpatokan sama Sandbox. Jadi ya so far bagus lah untuk pergerakannya. Ya belum terlalu bullish, belum terlalu gimana-gimana. Jadi ya semoga dapat momentumnya hari ini, teman-teman. Jadi gitu aja buat pembahasan The Sandbox, mengingat Bitcoin masih perform bagus, terus juga BTC dominance-nya udah turun juga. Ya semoga altcoin dapat momentum buat naik ya, teman-teman. Ya gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre. Makasih.